Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arsita Pratiwi, SSTM Terkep. Saya dosen program studi kebidanan, program sarjana dan prodi pendidikan profesi bidan, program profesi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Bakti Pertiwi Indonesia. Di kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran dalam proses PDD UKT PT Pernyataan Diri Dosen untuk Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan ditempuh mahasiswa prodi profesi bidan di semester 1 dengan beban 4 SKS Pratikum. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem DIA, Delivery, Introduction, dan Assessment. Apa itu delivery? Delivery adalah suatu strategi penyampaian pembelajaran. Orientasinya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung dalam meningkatkan relevansi pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan. Introduction atau pengenalan atau pendahuluan memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Contohnya adalah sistem penilaian. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mencakup capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran aspek sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Capaian pembelajaran aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Capaian pembelajaran aspek pengetahuan, menguasai pengetahuan asuhan kebidanan berbasis komplementer yang digunakan pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, remaja, dan menopause. Capaian pembelajaran aspek keterampilan khusus selanjutnya, yaitu mampu menegakkan diagnosa kebidanan berdasarkan rasionalisasi klinis dan penilaian kritis, clinical reasoning, dan critical judgment, dan melakukan tindakan segera atau perencanaan tindakan sesuai dengan diagnosis kebidanan yang telah ditegakkan dengan pertimbangan keragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, status sosial ekonomi, keunikan, serta potensi individu. CPMK 1 yaitu mampu menunjukkan sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada masa kehamilan secara etis. CPMK 2 mampu mengimplementasikan clinical reasoning cycle saat asuhan komprehensif pada masa kehamilan secara kritis. CPMK 3 mampu melakukan promosi kesehatan dan kegiatan prevensi asuhan kebidanan komprehensif pada masa kehamilan secara efektif. CPMK 4 mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif termasuk deteksi dini dan screening pada asuhan kebidanan komprehensif pada masa kehamilan secara efektif. Kemudian untuk CPMK 5 mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan komprehensif pada masa kehamilan secara akurat. CPMK untuk sub CPMK 1, mahasiswa mampu memberikan sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada masa kehamilan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan clinical reasoning cycle saat asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan promosi kesehatan dan kegiatan prevensi asuhan kebidanan komprehensif pada masa kehamilan. CPMK 4, mampu melakukan asuhan kebidanan komprehensif termasuk deteksi dini dan screening pada asuhan kebidanan komprehensif kehamilan. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan komprehensif kehamilan. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu melakukan refleksi asuhan kebidanan komprehensif kehamilan. Selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, sikap profesional dalam memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada masa kehamilan.
Yang kedua adalah clinical reasoning cycle saat asuhan kebidanan komprehensif pada kehamilan. Yang ketiga, promosi kesehatan dan kegiatan prevensi asuhan kebidanan komprehensif pada masa kehamilan. Yang keempat, asuhan kebidanan komprehensif termasuk deteksi dini dan screening pada asuhan kebidanan komprehensif kehamilan. Yang kelima, pendokumentasian asuhan kebidanan komprehensif kehamilan. Yang keenam, refleksi asuhan kebidanan komprehensif kehamilan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Metode yang dapat mendukung proses pembelajaran praktik mahasiswa profesi bidan. Yang pertama, tutorial yang diberikan oleh preseptor, bedside teaching, diskusi kasus, observasi, supervisi, penugasan klinik, demonstrasi, belajar mandiri dan belajar berinovasi dalam pengelolaan asuhan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di Universitas Bakti Pertiwi Indonesia dengan metode hybrid, yaitu dengan 57% pembelajaran luring dan 43% pembelajaran daring. Pembelajaran dapat menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan evaluasi pembelajaran di lahan praktik. Media yang dapat mendukung proses pembelajaran yaitu menggunakan PowerPoint, daftar tilik, panduan praktik, dan jurnal. Saya menggunakan jurnal untuk mendukung proses pembelajaran yang menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya selalu mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, melakukan absensi kehadiran dan mereview kasus yang sudah saya berikan pada pertemuan minggu sebelumnya, sehingga saya selaku dosen mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa di lahan praktik. Baiklah, saat pertemuan awal semester, saya mengawali dengan kontrak program perkuliahan, menyampaikan sistem penilaian selama 1 semester ke depan yang akan ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Penilaian tersebut terdiri dari aktivitas partisipan 15%, hasil proyek berupa laporan tugas, makalah, dan PowerPoint 15%, kognitif tugas, pencapaian target, logbook itu 10%, kognitif kuis atau sikap itu 10%, kognitif UTS dari presentasi dan penguasaan materi kasus 25%, kognitif UAS dari evaluasi praktik menggunakan mini CIEK dan DOPS 25%. Saya selalu menyampaikan sistem penilaian di awal perkuliahan sehingga mahasiswa termotivasi berperan aktif dan kreatif serta inovatif setiap pertemuan di lahan praktik. Penilaian ini saya sampaikan sehingga saya dapat menilai mahasiswa secara objektif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk proses pembelajaran dengan menerapkan DEA, Delivery, Introduction, dan Assessment. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran demonstrasi di kelas secara luring pada mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan mahasiswa profesi bidan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ya Bu. Baik, alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali ya teman-teman ya, untuk melanjutkan perkuliahan komunikasi, informasi, dan edukasi di kelas Ibu Hamil. Sebelum saya memulai perkuliahan pada siang hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya hari ini. Sinta, Hadir Bu, hadir. Sri Handayani, Aninda, Hadir Bu. Sipa, Hadir Bu. Fida, Hadir. Nikita, Hadir. Kartika, Hadir. Made, Hadir. Saragi, Hadir. Yaya, Hadir. Anita, Hadir. Sinta. Hadir. Baik, hadir semua ya hari ini teman-teman profesi ya. Ibu akan menyampaikan materi di sini untuk komunikasi dan informasi dan edukasi di kelas Ibu Hamil ya. Teman-teman kemarin di kelas sudah turun ke lahan ya untuk stase 1 profesi ya KDPK kemarin. Targetnya bagaimana, sudah terpenuhi? Alhamdulillah terpenuhi Bu. Ya. Kemudian
kemudian untuk stase 2-nya kemarin untuk pranikah prakonsepsi juga sudah ya. Sudah, ya. Ibu. Nah, sekarang masuk ke askep kehamilan ya. Nah di sini kita akan belajar demonstrasi nanti terkait KIE untuk ibu hamil ya. Baik, Ibu lanjutkan. Di sini untuk kemampuan akhir pembelajaran, mata kuliah ini untuk membekali mahasiswa program pendidikan profesi bidan dengan kompetensi inti dalam memberikan asuhan kebidanan, komprehensif ya, holistik dan berpusat pada wanita atau women care center selama masa kehamilan. Mahasiswa di sini akan mendalami secara kritis dan aplikatif konsep teoritis keterampilan klinis serta sikap profesional di lahan praktik tentunya. Karena teman-teman adalah mahasiswa profesi ya. Kemudian mahasiswa mampu memberikan edukasi kesehatan yang efektif kepada ibu hamil melalui kegiatan KIE dalam kelas ibu hamil serta meningkatkan keterampilan komunikasi, empati dan pengelolaan edukasi secara kelompok ya. Ini nanti masuk ke dalam target selama perkuliahan di profesi di lahan praktik ya. Jadi sebelum turun ke lahan teman-teman harus belajar dulu, harus tahu dulu untuk komunikasi, informasi dan edukasi atau kita sebut dengan KIE ya. Nah, KIE di kelas ibu hamil adalah kegiatan penyuluhan dan pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau mahasiswa kebidanan. Teman-teman semua sekarang kan mahasiswa kebidanan ya, yang kemarin sudah selesai di tahap sarjana, sekarang lanjut ke profesi ya. Kemudian oleh tenaga kesehatan kepada kelompok ibu hamil dalam satu pertemuan terstruktur, misalnya seperti posyandu ya. Kemudian tujuannya adalah menyampaikan pesan kesehatan secara komunikatif, informatif dan edukatif. Agar apa ibu hamilnya? Agar paham perubahan selama kehamilan. Betul. Kemudian Siap secara fisik dan mental menghadapi persalinan. yang ketiga, Tahu cara merawat diri dan janin. keempat, Mampu mendeteksi masalah sejak dini. baik, betul sekali ya. Jadi ada 4 yang harus teman-teman sampaikan nanti di kelas ibu hamil. Kemudian untuk kelas ibu hamil itu apa sih? Kelas ibu hamil adalah suatu kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan, oleh bidan, perawat, dokter atau mahasiswa kebidanan untuk memberikan informasi, edukasi dan dukungan kepada kelompok ibu hamil. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk memahami agar ibu hamil itu memahami proses dari kehamilan, kemudian persiapan persalinan, perawatan selama hamil, serta mengenali tanda bahaya kehamilan sehingga dapat menjaga kesehatan dirinya dan janin tentunya. Kemudian di sini apakah kehamilan itu boleh dibaca? Kehamilan adalah suatu proses fisiologis yang terjadi sejak terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sperma hingga lahirnya janin yang berkembang dalam rahim ibu. Kehamilan melibatkan perubahan fisik dan psikologis pada ibu serta perkembangan janin sampai siap untuk dilahirkan. Baik, kemudian untuk kehamilan sendiri dibagi menjadi berapa trimester? 3. Betul, trimester pertama dari minggu ke berapa? 0 sampai 12 minggu. Kemudian trimester 2? 12 sampai 28 minggu. Kemudian trimester 3? 28 minggu sampai kelahiran. Baik, selanjutnya ini tanda kehamilan. Tanda kehamilan di sini ada berapa teman-teman? Ada 3. Apa saja boleh disebutkan? Tanda tidak pasti, tanda pasti, dan tanda kemungkinan. Betul sekali, kemarin teman-teman sudah dapat mata kuliah ini juga di sarjana ya. Jadi ini nanti teman-teman praktek langsung ke lahan, jadi nanti bisa tahu nih, apalagi nanti pas ketemu sama pasien ibu hamil yang preemie. Tahu preemie? Tahu. Apa preemie? Kehamilan pertama. Kehamilan pertama. Kemudian keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil apa saja teman-teman? Adanya pinggang, kaki kram, basir atau diet, pembengkakan kaki, kepikiran. Ya betul sekali. Kemudian perubahan fisik pada ibu hamil itu Perubahan. ada perubahan apa saja? Perubahan pada gaya darah, peningkatan berat badan, perubahan pada kulit. Kemudian perubahan emosional pada ibu hamil ada apa saja? Mental. Ada perubahan secara umum ya? mental. Perubahan mental yang dialami oleh ibu hamil, kemudian sensitif, cemas, gelisah, ya, kemudian kurang sulit tidur, perubahan yang tidak
perubahan pada emosional pada ibu hamil ini tidak semua wanita itu sama mengalaminya ya, tergantung dari individu masing-masing seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan kehamilan di sini tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan ibu akan pentingnya ASI teratur. Kemudian yang kedua, Meningkatkan pengetahuan ibu tentang tahapan pemeriksaan. yang ketiga, Mendorong ibu untuk aktif mengikuti jadwal ASC minimal 6 kali. yang keempat, Mempersiapkan ibu menghadapi persalinan secara aman dan sehat. berarti untuk pemeriksaan tadi minimal 6 kali. Betul. Kita lanjutkan. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil itu apa saja teman-teman? Ada urin di badan, berat badan, ilat, tekanan darah, Kemudian tentukan presentasi janin dan DBJ, tes laboratorium. Tes laboratorium perlu tidak? Perlu. Untuk apa? Melihat HB ibu. Deteksi dini ya. Bisa melihat takutnya ibunya Anemia. Kemudian tes laboratoriumnya ada apa saja selain cek darah? Urin. Cek urin. Di urin cek apa saja? Protein urin. Sama Glukosa urin. Ya, betul sekali. Kemudian yang dapat imunisasi bayi aja atau ibu juga dapat? Jadi ada imunisasi TT ya. Nah, kemudian untuk menjaga ibu hamil sehat jasmani dan sehat cerdas ya tentunya. Di sini ada cara menjaga kesehatan jasmani ibu hamil, itu diantaranya periksa kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan tentunya, kemudian konsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian istirahat cukup ya, tidur minimal 8 jam, senam hamil ringan secara teratur. Untuk senam hamil ini juga dilihat dari kondisi dari pasiennya ya. Kalau memang kondisinya sehat boleh, tapi kalau memang dengan ibu hamil yang berisiko, jadi tidak dianjurkan untuk senam hamil seperti itu. Kemudian hindari rokok, alkohol, stres ya. Kemudian kafein ya. Biasanya kan ibu-ibu muda apalagi yang masih primi suka ngopi ya. Suka ngopi di kafe. Jadi disarankan nanti pas saat hamil untuk menghindari kafein ya. Kemudian menjaga kecerdasan mental dan emosi ibu hamil seperti apa? Yang pertama di sini mendapatkan informasi yang benar, kemudian tentang kehamilan dari bidan atau kelas ibu hamil. Jadi nanti teman-teman mahasiswa profesi di sini ditugaskan memberikan edukasi kelas hamil ya kepada ibu-ibu, sampaikan informasi bagi ibu supaya paham bahwa kehamilan itu hal yang fisiologis, hal yang menyenangkan, kemudian harus mengetahui batasan mana yang normal dan tidak normal seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil tadi sudah disebutkan juga ya, kerja berat, angkat-angkat berat, kemudian merokok atau nggak cuman yang merokok, terpapar asap rokok, perokok pasif, perokok aktif itu juga tidak boleh pada ibu hamil ya. Kemudian minuman alkohol, tinggi kafein, mengkonsumsi obat tanpa resep dari dokter tidak boleh ya, jadi harus konsultasi ke dokter. Nah, ini ada mitos atau tabu yang sering terjadi di kalangan masyarakat ya. Nanti pas teman-teman di kelas ibu hamil boleh disampaikan. Biasanya ibu hamil makannya nggak boleh banyak-banyak, nanti bayinya besar. Sebenarnya ibu hamil itu butuh nutrisi yang cukup untuk ibu dan bayinya. Kemudian ibu hamil tidak boleh makan daging, udang, cumi, takut kelahirannya sulit. Itu adalah mitos, salah, karena kandungan dari makanan tersebut itu sangat bagus untuk perkembangan dari janin seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang baik untuk ibu hamil ya. Kemudian ini persiapan menghadapi persalinan. Yang pertama adalah tanggal taksiran persalinan, jadi harus tahu tanggalnya kapan. Kemudian tempat dan penolong persalinannya siapa, jadi ibunya harus bisa menentukan ya pilihan. Kemudian biaya persalinan atau tabulinnya, transportasinya nanti menggunakan apa, waktu menuju ke tempat bidannya, kemudian calon donor darahnya harus disiapkan. Makanya tadi perlu juga cek golongan darah. Kemudian menyiapkan kebutuhan persalinan, jadi jangan satu koper penuh dibawa ya, jadi diinfokan ke ibunya sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan bayi dan ibunya. Kemudian hubungan suami istri saat hamil boleh nggak teman-teman? Boleh.
hubungan suami istri itu diperbolehkan selama kehamilan dalam keadaan sehat. sehat. Betul sekali. Kemudian hubungan suami istri selama kehamilan itu bermanfaat bagi persiapan bagi otot-otot panggul untuk menghadapi proses persalinan ya. Kemudian mendorong komunikasi suami dan istri tentunya. Jadi perlu digarisbawahi hubungan suami istri itu boleh asal kehamilannya dalam keadaan Baik, sehat. Yang tidak sehat yang seperti apa? Ada riwayat abortus, betul. Kemudian placenta previa, perdarahan yang belum jelas penyebabnya. Kemudian kehamilan gameli, ya betul. Baik teman-teman, tadi materinya sudah Ibu sampaikan. Jadi sekarang kita demonstrasi ya, demonstrasi praktik KIE kelas ibu hamil. Jadi silakan maju, Sinta. Maju ke depan. Kita belajar demonstrasi. Jadi nanti Sinta jadi bidannya, teman-teman yang lain jadi ibu hamilnya, gitu ya. Ayo Sinta, silakan Sinta. Demonstrasi KIE ya pada ibu hamil, kelas ibu hamil. Praktik KIE di kelas ibu hamil. Lalu ada perubahan fisik apa saja yang dialami oleh ibu hamil? Perubahan fisik pada ibu hamil itu ada perubahan pada payudara. Kadang-kadang payudara terasa bengkak karena kelenjar air susu membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Yang kedua ada peningkatan berat badan karena adanya pembesaran rahim dan beberapa bagian dari tubuh ibu. Pada kehamilan trimester 1 biasanya berat badan bertambah 1,5 sampai 2 kg. Pada trimester 2 berat badan bertambah 4 sampai 6 kg. Pada trimester ketiga berat badan bertambah 6 sampai 8 kg. Jadi total kenaikan berat badan saat kehamilan itu berkisar 11,5 sampai 16 kg. Perubahan ini tidak sama derajatnya pada semua ibu hamil. Dengan kondisi ibu hamil seperti ini diperlukan pengertian serta dukungan dari suami dan keluarga. Lalu ada pemeriksaan kehamilan. Di sini ada pemeriksaan kehamilan 6 kali selama proses kehamilan. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Di sini ada pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil itu yang pertama ada ukuran tinggi badan. Tinggi badan diperiksa hanya pada kunjungan pertama untuk mengetahui adanya faktor risiko pada ibu hamil. Bila tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm, faktor risiko untuk panggul yaitu sempit. Dan timbangan berat badan. Berat badan pada ibu hamil harus diperiksa pada tiap kali kunjungan sejak bulan keempat. Lalu ukur tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri harus diukur tiap kali kunjungan sejak kehamilan berusia 4 bulan. Pertambahan tinggi fundus harus sesuai dengan usia kehamilan ibu. Lalu tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin atau DJJ. Presentasi janin ditentukan mulai trimester ketiga untuk mengetahui adanya kelainan pada janin atau letak janin. Penilaian DJJ dilakukan setiap kali kunjungan mulai akhir trimester pertama. DJJ yang kurang dari 120 kali per menit atau DJJ lebih dari 160 kali per menit menunjukkan adanya gawat dan janin. Lalu ada tes laboratorium yang wajib dilakukan oleh ibu hamil, adalah tes hemoglobin darah atau HB untuk mengetahui apakah ibu tersebut mengalami anemia, golongan darah untuk mempersiapkan donor darah bagi ibu hamil bila diperlukan kelak. Glukoprotein aturin untuk screening diabetes dan protein urin bila tekanan darah tinggi. Dan HIV, sifilis, hepatitis B untuk deteksi dini penyakit tersebut pada ibu hamil. Lalu berikan tablet tambah darah. Tablet tambah darah diberikan sebanyak minimal 90 tablet selama kehamilan yang berguna untuk mencegah kekurangan darah selama masa kehamilan. Lalu ada screening status imunisasi tetanus toksoid dan diberikan jika perlu. Ini tadi kan demonstrasi terkait kelas ibu hamil ya. Jadi buat teman-teman nanti di lahan praktik jangan membaca dari sini. Boleh sesekali kita ya. Ini kan kita lagi belajar ya, nanti menyampaikan informasi ke pasien. Ini adalah yang kita tampilkan untuk pasien.
ataupun ke kelas ibu hamil ya bisa pakai leaflet, bisa juga kita pakai PowerPoint sebenarnya ya. Dibaca ini tuh untuk kerangka acuan kalian biar nggak lupa. Tapi jangan baca dari gini. Jadi bidannya harus bisa menguasai materi yang disampaikan gitu ya. Jadi bidannya harus lebih pintar dari pasiennya ya gitu ya. Jadi harus mengerti. Jadi lihat gambarnya aja kita sebenarnya udah bisa jelasin ini menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat cerdas. Seperti apa, makan makanan yang beragam. Jadi pas konsul itu nggak cuma kita menyampaikan materi. Jadi boleh sesekali ditanya ke ibu, ibu tahu nggak bu, makanan beragam itu yang seperti apa, yang bagus untuk ibu hamil, coba ibu jelasin gitu. Jadi komunikasinya ada dua arah, jadi nggak cuma hanya bidan yang ngomong terus, jadi pasiennya juga ikut ngomong ya, biar ingat apa yang disampaikan oleh bidannya. Seperti itu ya teman-teman ya nanti. Jadi kemudian sebelum teman-teman menyampaikan boleh juga ke pasiennya langsung, ibu tahu nggak sih hal-hal yang harus dihindari selama kehamilan yang ibu ketahui apa saja gitu. Nanti kan pasti pasiennya bisa nyebutin ya, nggak boleh merokok ya, minum-minuman keras, biasanya ibu sudah. Lalu nanti pasiennya dulu suruh ngomong, kita pancing dulu, nanti baru kita jelaskan bahaya merokok itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari janinnya, seperti itu ya. Jadi nggak monoton, bidannya nanti cuma menyampaikan, nggak dengerin dari pasiennya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti pas di lahan praktek, harapan ibu semuanya sudah hafal kompetensi yang harus dicapai di lahan seperti apa. Kalau memang targetnya adalah kelas ibu hamil, nanti teman-teman harus hafal nih apa yang harus disampaikan, poin-poinnya. Tiap malam harus belajar. Jadi pas ngomong udah nggak grogi lagi, udah hafal materi yang harus disampaikan, seperti itu ya. Jadi targetnya nanti untuk stase asuhan perlindungan pada kehamilan itu ada banyak. Nanti bisa dilihat sama teman-teman ya di panduan, di RPS-nya, kemudian logbooknya. Jadi nanti selama praktek di lahan, kalau ada kendala boleh hubungi langsung pembimbing akademik dan CI lahannya ya. Jadi konsultasi, jangan lupa membuat catatan diri atau refleksi kasus ya yang ditemukan di lahan praktek, seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya memang pas teman-teman turun di kehamilan, stase kehamilan, targetnya kurang terpenuhi, nanti dari institusi akan kami pindahkan ke lahan yang memang nanti kira-kira targetnya bisa tercukupi. Misalnya kalau di puskesmas kita bagi rata, nanti ada di puskesmas, ada yang di rumah sakit, nanti akan kita rolling ya, seperti stase yang sebelumnya. Jadi nanti ada yang duluan di rumah sakit, ada yang duluan di puskesmas ya. Jadi nanti akan di rolling biar capaian targetnya nanti semuanya dapatnya sama, seperti itu. Baik, untuk demonstrasi hari ini untuk KIE kelas ibu hamil, ada pertanyaan atau sudah cukup jelas teman-teman? Boleh duduk, terima kasih Sinta. Nanti belajar lagi ya Sinta ya. Sudah cukup jelas ya? Jadi informasi yang disampaikan, ibu-ibu kan juga punya ini ya, buku KIA ya. Jadi sambil ibu jelaskan, pasiennya juga suruh lihat bukunya atau dibagi leaflet gitu ya. Jadi biar informasinya tersampaikan, seperti itu. Jangan lupa timbal balik. Jadi setelah bidan ngasih materi, tanyakan lagi ke pasiennya, paham nggak apa yang disampaikan tadi gitu ya. Jadi kalau seandainya pasiennya bisa jawab, berarti kan mengerti apa yang disampaikan gitu. Baik teman-teman, untuk perkuliahan hari ini sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan sambil berjalan di lahan praktik, boleh WhatsApp ke saya ya. Nanti saya akan ada supervisi atau kunjungan, nanti ada basic teaching ya. Jadi di lahan praktik, nanti teman-teman pas ujian ibu akan mendampingi, seperti itu ya. Baik, untuk perkuliahannya sudah cukup jelas? Ibu tanya? Sudah. Baik, untuk perkuliahannya saya tutupkan. Marilah bersama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.